الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله على درجاتهم في الجنة ويرفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإرسال على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى Anfal. Sampai apa kita? Masalah apa? Hukum akli. Iya. Saya sudah. Oh iya, jahit belum selesai. Dari kemarin masih dalam pembahasan perkara jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Ya. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Jaiz itu ada jaiz nadhari dan ada jaiz daruri. Jaiz nadhari, jaiz daruri seperti gerak dan diam. Bahwa sesuatu boleh bergerak, sesuatu boleh juga diam. Ini kita ketahui tanpa perlu berpikir. Ya, sesuatu itu boleh punya anak, boleh juga enggak punya anak. Kalau kamu dapat berita namanya, si Zaid habis ngelahirin loh. Oh ya, boleh aja. Kamu enggak protes gitu maksudnya. Jadi yang namanya menerima itu enggak protes lagi. Kamu ada orang ngomong, ada benda enggak menempat loh. Ah, mana ada.
Jadi akal kamu protes berarti. Jadi kamu nggak terima gitu loh maksudnya. Jadi yang namanya terima itu akalnya terima, maknanya akalnya bisa memahami dan tidak protes. Terus ada pula jaiz nadhari. Seperti boleh saja seseorang itu masuk ke dalam neraka bagi orang yang taat. Boleh masuk surga bagi orang yang maksiat. Itu jaiznya jaiz nadhari, artinya kalau nggak dipikir nggak akan bisa memahami. Orang memahami jaiz nadhari harus pakai dalil. Apa dalilnya? Dalilnya adalah iman dan maksiat itu sederajat, sama-sama diciptakan. Iman dan maksiat tidak bisa menimbulkan sesuatu. Hingga keadaan yang sederajat itu boleh saja mengantarkan kita kemana saja. Artinya iman nggak bisa menjadikan apa-apa, kafir nggak bisa menjadikan apa-apa. Kalaupun kita akan masuk surga itu karena pertolongan Allah, kita akan masuk neraka karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kamu akan jelas memahami ini kalau sudah membahas pada nanti perkara wahdaniyah fil af'al. Kamu akan memahami seluruh yang terjadi itu hanya dialah penciptanya. Tidak ada yang lain selain dia. Jadi kalau dibahasakan lain itu ada bahasa begini. Masya Allahu kana. Terus wa man lam yasha lam yakun. Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Apa-apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Nah, dari arah ini kamu harus memahami antara persamaan derajat antara iman dan kafir. Kok sama? Dari mana arahnya? Dari arah dua-duanya diciptakan. Dan dua-duanya tidak bisa menghasilkan apapun. Bukan diukur dari kemuliaannya, bukan. Diukur dari arah derajatnya sama. Kamu dan monyet sama enggak? Lihat dari arah diciptakan. Sederajat gitu loh. Bukan dari arah kemuliaan, bukan dari arah dia kan sama saya ya beda lah, Bib. Kalau diukur dari arah kamu manusia dia monyet ya beda. Kalau diukur dari arah dia diciptakan kamu diciptakan, derajat. Malaikat bisa hidup jutaan tahun tanpa makan. Kamu 60 tahun nggak makan ribet. Itu bukan karena beda saya enggak sama. Allah juga bisa bikin kamu nggak makan jutaan tahun hidup bisa. Jadi malaikat bisa hidup jutaan tahun itu karena diciptakan oleh Allah begitu gitu loh. Bukan karena kehebatan malaikat, bukan. Lah kamu diciptakan begini bukan karena kelemahan kita, karena memang Allah bikin kita begini keadaannya. Hingga dua-duanya sederajat. Tidak makannya malaikat itu enggak menyebabkan dia hidup terus. Enggak makan atau makan minumnya kita enggak menyebabkan kita mati, enggak. Tapi penyebabnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederajat sama. Kalau kamu sudah paham itu sederajat, maka kamu akan memahami bahwa segalanya itu bisa terjadi atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sederajat menurut pandangan akal. Masing-masing sama-sama diciptakan. Lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Sederajat enggak? Sederajat. Hah? Sederajat. Sama-sama apa itu?
sama-sama tanda. Boleh aja ditukar nggak? Boleh. Yang kuning jadi jalan, merah hati-hati, hijau berhenti, boleh? Boleh. Yang nggak boleh siapa yang larang? Kan sederajat. Lah ya, sederajat itu artinya kalau dimaui bertukar, boleh gitu loh. Orang yang masuk surga, orang yang maksiat, orang yang neraka, orang yang ya boleh saja kalau ditukar. Manusia diciptakan dari tua dulu, ngecil, lahir, hilang. Bisa? Ya, bisa. Buktinya kamu kalau lihat film mundur bisa nggak? Bisa, maju terus semuanya, mundur aja. Jadi kalau sederajat itu apa aja bisa begitu loh. Merah, kuning, hijau sederajat. Berarti kalau dirubah gimana? Ya bisa aja. Dirubah gimana? Yang hijau jadi berhenti, merah jadi jalan. Boleh aja gitu maksudnya loh. Karena keadaannya sederajat. Jadi kalau kamu sudah sadari itu sederajat, maka kamu harus pahami Allah boleh menjadikan apa saja dari situ begitu loh. Artinya perkara itu hanya dijadikan oleh Allah sebagai tanda. Orang dijadikan kafir. Ini hanya diberi tanda akan masuk neraka. Yang masukin siapa? Allah. Tandanya boleh apa saja, gitu loh maksudnya. Wong itu hanya ditempelin saja, bukan bisa memunculkan sesuatu, bukan. Cor. Tanda sesuatu.
terusin. Jadi itu kalau kita sudah tahu itu keadaan sederajat, maka pergandengannya ketika sesuatu itu diletakkan pada perkara-perkara, maka sebagai tanda dari Allah. Kamu dibikin kafir, dibikin taat, bikin maksiat, bikin mukmin, ini hanya gandengan. Dibikin apa saja nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa. Yang bisa menjalankan ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita terus mengatakan nanti bahwa kalau ada orang dibikin jadi maksiat, ada orang dibikin masuk neraka, terus kita katakan Allah zalim. Saya mengatakan lagi nanti Allah nggak adil sama saya. Yang lain dikasih keadaan yang baik, saya hidupnya miskin, sakit-sakitan, Allah nggak adil sama saya. Ada begitu nggak? Hah? Ini nggak ngerti jaiz. Kalau ngerti jaiz, mereka nggak akan mengatakan demikian. Fasaha idzan ayudrikal aqlu likulli minal mu'minin wal kafiri wal muti'i wal 'asi sihhatu wujudi thawabi wal iqabi aw adamihima. Bila demikian maka benar bahwa akal memahami keabsahan wujudnya pahala. Akal menerima adanya wujudnya pahala, wujudnya siksa atau ketiadaan keduanya. Enggak ada pahala, enggak ada siksa bagi setiap mukmin dan kafir, ataupun bagi orang yang taat dan orang yang maksiat. Wahtisasu kullu wahidin bima ikhtassa bihi min dalika, dan dikhususkan masing-masing dari pahala atau siksaan yang dikhususkan oleh Allah bagi seseorang. Innama huwa bimahdi ikhtiyar, maka itu adalah semata-mata murni karena pilihannya Allah. Ikhtiyar Maulana Jalla wa Azza la bisababin aqliyin iqtadha dzalika, bukan dengan sababnya akli, bukan dengan sabab akli yang menuntutnya, bukan, tapi memang betul-betul karena itu atas maunya Allah sendiri. Allah mau menjadikan, artinya kamu itu mau ditempelin apa, itu murni maunya Allah gitu loh. Fir'aun mau ditempelin kafir, itu maunya Allah, enggak terus hasil rembukan, hasil usulnya seseorang atau hasil apa, enggak. Kenapa kok harus Fir'aun? Ya kalaupun nanti enggak Fir'aun, ya ada yang lain. Allah memaui ada satu yang kafir, ya nanti ada siapa? Enggak Fir'aun ya Fir'in atau siapa saja. Yang penting ada satu sosok yang akan ditempelkan oleh Allah kafir sebagai gandengannya, gitu loh. Jadi Allah boleh saja memilih siapa saja dan digandengkan apa saja. Semua itu terjadi karena murni atas pilihan Allah sendiri. Lakin idrakul aqli lil jawazi hadhil makna mauqufun ala tahqiqin nadhari alladzi qaddamnahu. Tapi akal bisa memahami ini jaiz dan masuk jaiz nadhari, maka dengan dalil yang telah kita sampaikan terdahulu. Kalau enggak nemu dalil ini, maka enggak bisa mengatakan yang demikian. Enggak bisa nerima, mana ada orang mukmin masuk neraka, mana ada seimbang kafir dan mukmin. Karena
Dianggap keimanan itu bisa masukin orang ke surga, nggak bisa, yang masukin Allah. Ya kamu nggak bisa mengandalkan gara-gara saya sudah iman pasti saya masuk surga. Saya jadi orang yang maksiat pasti saya masuk neraka. Itu nggak bisa diandalkan gitu loh. Yang harus kamu andalkan adalah bahwa Allah yang akan memasukkan orang ke surga dan akan masukin orang ke neraka. Ini secara hakikat, secara makna ini yang harus kita pegang. Jadi kita nggak mengandalkan amal kita, nggak terus-terus setelah sholat saya mah pasti surga udah sholat. Itu hanya alamat. Yang namanya mendung alamatnya mau pasti nggak? Nggak pasti. Yang namanya hamil alamatnya mau ngelahirin harus nggak? Enggak juga gitu loh. Jadi ketika kamu ditempelkan alamat jangan terus pasti. Loh yang mastiin siapa? Apa langit itu langit nih ketika ditempel mendung sama Allah, langitnya ngomong pasti ya di sini hujan. Ya nggak bisa begitu. Kalau tiba-tiba digagalkan atau hujan nggak jadi, ya langit nggak bisa protes. Ya Allah kan sudah mendung, kok nggak hujan ya Allah? Ya terserah gua dong. Kok jadi itu yang ngatur saya? Ente cuma saya tempelin mendung. Yang bikin hujan juga saya. Kalau enggak jadi saya bikin, kamu enggak usah protes. Kok protes? Kan sudah mendung ya Allah, kenapa enggak hujan? Ya, terserah dia. Nanti kok jadi yang itu Allah yang milih sendiri, gitu loh maksudnya. Mau ditempelin apa, mau jadinya apa, Allah nanti yang memilihnya. Kita harus ngerti ini derajatnya seimbang. Ini nyampe ini. Nah, sekarang kita apa? Kalau derajatnya seimbang, sekarang coba kamu balik. Kamu kan biasanya mau ngejar-ngejar harta, ngejar-ngejar dunia, ngejar-ngejar kerjaan. Sekarang dibalik, kamu tolak-tolakin coba. Sama nggak derajatnya? Sama. Kalau Allah memaui itu sampai ke kamu cari ya gampang, kamu tolak nggak bisa. Kan selama ini pikiran kamu nyari aja susah, mau nolak beb, nggak seimbang berarti pikiran kamu ini. Pikiran kamu nggak seimbang ini berarti, Lah iya, karena kamu anggap yang kamu cari itu hasil kamu sendiri. Gimana saya mau nolak? Nah sekarang kita balik. Kalau semuanya Allah yang atur, Allah yang nentuin. Allah mauin kamu A. Kamu cari, ya dapat gampang. Kalau Allah maui kamu A, kamu carinya B, dapat enggak? Enggak. Allah maui kamu dapat A, kamu cari B, yang kamu dapat apa? A. Jadi kamu mau nolak sesuatu yang enggak bisa, kamu mau nyari sesuatu, nah, sekarang dibalik aja. Coba bisa nggak kamu nolak gitu loh. Apa yang dimaui oleh nggak bisa nggak. Jadi jangan kamu anggap ada perkataan orang begini. Kalau saya mau, saya bisa melakukannya. Kalau saya nggak mau, nggak bisa. Wah itu omongan rusak itu. Mestinya kamu ngomongnya kalau Allah mau pasti terjadi. Kalau Allah nggak mau pasti enggak. Itu yang benar begitu, bukan kalau saya mau pasti terjadi. Kalau saya enggak mau enggak bisa. Oh, ini rusak. Walaupun itu urusan ibadah. Kalau saya mau, saya bisa tahun ini nyembelih kambing 10, tapi saya enggak mau aja. Oh, itu rusak itu mau gitu. Atau sebaliknya, sesuatu yang mau kamu tolak itu nggak akan terjadi kalau nggak atas maunya Allah. Kamu kira, oh kan saya ini nggak sakit karena saya minum obat saja. Saya kan nggak miskin karena saya kerja. Saya begini karena saya. Selalu kamu anggap apa yang kamu tidak peroleh sekarang itu hasil dari usaha kamu. Enggak ada. Itu karena Allah nggak meletakkannya pada diri kamu. Kamu sekarang nggak kafir. Kamu sekarang nggak maksiat, kamu sekarang nggak bodoh,
Kamu sekarang nggak lapar karena Allah menghilangkan itu semua dari diri kamu, bukan hasil usaha kamu, bukan. Kamu sekarang mau jadi kafir nggak bisa. Kalau Allah mau kamu mukmin, kamu pengen kafir, nggak bisa. Kalaupun kok bisa, itu bukan atas maunya kamu, tapi cocok sama maunya Allah. Jadi sekarang dibalik, makanya ada riwayat para habaib di Hadramut begitu. Kalau dia dapat sesuatu, kasihin orang. Tanya, Bib, ini kalau dapat apa-apa kok selalu dikasih orang, kenapa Bib? Ya memang saya ini dikejar-kejar sama harta. Bukan saya mau nyari harta, bukan. Jadi hartanya yang ngejar-ngejar saya. Udah saya kasihin orang, balik lagi. Saya kasih orang, balik lagi. Mau ditolak nggak bisa. Ada orang bawain kurma yang paling baik di Arab. Ada kurma Turki atau kurma apa. Seorang bawain, dikasih ke habaib. Begitu dikasih, kata habibnya, kalau kamu nggak percaya, ini kurma ini buat kamu. Kalau terserah kamu diapain. Kurmanya dibawa ke pasar. Sampai pasar kurmanya dijual. Bawa uang, balik ke habibnya lagi, Habib, dapat duit, jual kurma. Bagus. Di pasar kurmanya dipasang dijual. Santrinya lewat lihat kurma. Ini kurma bagus ini. Ini kalau saya kasih ke Habib, wah ini seneng Habib nih, dibeli. Dibawa lagi, Habib saya lihat kurma di pasar enak, ini buat Habib. Tuh kan, emang saya nggak boleh jauh-jauh dari ini. Itu bisa begitu maksudnya. Artinya kalau kamu itu pengennya nyari, kalau dia maunya seimbang gitu loh. Kalau sudah Allah maui, itu nggak akan geser, nggak akan. Nah, kita kan nggak merasa bahwa kalau saya nggak nyari gimana dapat, mau gimana mau ditolak, Habib lah, Habib ini ada-ada. Jadi kamu harus akui dulu derajatnya seimbang. Kamu nyari yang nggak berpengaruh, kamu nolak juga nggak berpengaruh. Walaupun kamu tolak, kalau Allah maui terjadi. Kamu nyari, kalau Allah nggak maui nggak terjadi. Ya, ini namanya derajatnya seimbang.
Jadi jelas ya. Bahwa adanya wujud pahala dan siksa atau ketiadaan keduanya, nggak ada pahala, nggak ada siksa, ini derajatnya seimbang. Sekarang kita bicara ini realita coba. Kalau umpamanya nanti setelah kamu mati itu nggak ada pahala dan nggak ada siksa, yang untung siapa? Yang untung orang kafir apa kita? Kenapa untung? Ada siksa gitu. Jadi dia untung gitu. Terus kamu rugi. Kamu dagang sama siapa rugi? Dagang sama siapa rugi? Jadi minta upah. Jadi rugi gitu ya. Orang kafir untung. Apa untungnya? Dengan urut. Terus nggak disiksa gitu. Itu pikirannya anak kecil begitu. Kalau pikirannya orangnya berpikir normal, yang untung kita. Apa untungnya? Orang yang diberikan kepayahan, beban, kesusahan, itu suatu kenikmatan kalau dihentikan. Nggak usah diupain, nggak usah. Berhenti itu sudah nikmat. Ente suruh macul terus, tiap hari macul terus. Terus disuruh berhenti. Senengnya, ya Allah, nggak usah diupain, nggak apa. Yang penting berhenti macul, saya udah seneng banget. Walaupun nggak usah diupain. Yang penting berhenti macul. Nah, kalau orang kafir, susah. Dia biasa bebas, biasa kaya, biasa senang-senang. Dihentikan, itu kesusahan buat dia. Coba anak kecil lagi main, senang, kamu stop. Mau? Nah itu. Jadi kalaupun nggak ada surga, nggak ada neraka, yang untung tetap kamu, gitu loh. Kalau kamu pikirannya normal, maksudnya. Karena pikirannya picik, jadi dianggap orang kafir yang rugi. Untung orang kafir nggak disiksa. Emang dia ngapain? Dia cuma seneng-seneng, dia cuma terserah dia. Kok jadi ini merasa rugi gimana sih? Mesti dibalik, pikirannya dibalik, jangan begitu. Dihentikan dari sebuah kesenangan itu siksaan, gitu. Dihentikan dari sebuah siksaan itu kesenangan, gitu dong. Kamu kan selama ini nggak bisa ngapa-ngapain. Asal subuh bangun, asal duhur malam suruh tahajud lagi bangun, duha, lebaran haji potong kambing. Kok di stop dari ini? Ya Allah, lega banget ya kok. Orang ini puasa sebulan, puasanya berhenti aja seneng banget ini, alhamdulillah. Udah puasa berhenti. Jadi pikirannya harus ke situ gitu loh, jangan waduh rugi dong nggak dapat surga. Emang anak kecil ya begitu, urusannya upah aja. Ini bicaranya kalau nggak jadi sama sekali, kamu masih untung gitu loh. Jangan terus, kalau nggak jadi surga neraka ya saya rugi, udah ngaji, udah ibadah, apalagi udah sedekah, potong kambing. Kalau saya mau naik kambing di sana terbit. Gak jadi dong naik kambing. Pikirannya dilatih yang benar gitu. Jadi berhenti dari kesusahan itu sebuah keuntungan gitu loh. Artinya capek kamu sudah selesai, berhenti saya. Dan mereka nangis darah, kenapa harus berhenti saya lagi senang-senangnya pesta-pesta, lagi senangnya duit banyak, mati. Ya Allah sedihnya. Nah kalau kamu kan senang gitu. Jadi pikirannya harus
Harus mandiri bisa melihat itu. Kalau nggak lihat itu kamu nanti dalam kerugian terus. Innama huwa bimahdi ikhtiyari maulana jalla wa ta'ala bisa babi akli iktadu dzalika lakinna idrakul akli jawazi hadil makna mauqufun ala tahqiqin nadhari alladhi qadamna. Fa bana bihadza annal jaiza yanqasimu aidan ila daruriyan wa nadhariyan. Maka telah jelas dengan keterangan ini bahwa jaiz juga terbagi menjadi dua. Ada jaiz nadhari, ada jaiz daruri. Kama inqasamal qismanil ladani qablahu. Seperti pula perkara wajib dan perkara mustahil sebelumnya. Wa tadhaha bihadza annal aqsama thalathata qad tafarra'at ila sittati aqsam min darbi thalathati ila tsnaini id kullu qismin minha fihi qismani. Maka kalau kita mau jelaskan maka jadilah ada 6 bagian. Wajib, ada nadhari dan daruri. Mustahil, ada nadhari dan daruri. Jaiz, nadhari dan daruri. Jadi 3 hukum ini harus kamu pahami, ada 6 perkara yang masuk ke dalamnya. Tiap-tiap satu punya 2 makna, yaitu nadhari dan daruri. Wa inna ma qayyadna sihhata bil akli fi haqqil jaiz faqulna fihi ma yasihu fil akli. Aku batasi kata sah atau diterima atau akal tidak protes dalam definisi hukum jaiz sehingga aku katakan yang sah atau yang bisa digambarkan di dalam akal. Lihat hulafihi nahu jawazil adzabi fi haqqil muti'. Sebagaimana kebolehan diazabnya seorang yang berbuat ketaatan, maka boleh pula diazab orang yang berbuat maksiat. Derajatnya apa? Seimbang. Kalau orang taat boleh disiksa, orang maksiat juga boleh seimbang, itu derajatnya seimbang. Kalau mendung boleh turun hujan, waktu panas itu seimbang derajatnya gitu loh. Mendung itu enggak mempengaruhi bahwa harus mendung untuk bikin hujan. Oh, untuk masuk neraka harus maksiat. Oh, kata akal enggak. Ini derajatnya seimbang. Allah boleh menggandengkan apa saja dan boleh menjadikan apa saja. Jadi kamu harus pahami bahwa ketaatan itu boleh saja digandengkan oleh Allah dengan siksaan. Kenapa? Fa innal aqla huwal hakimu bi sihhati wujudil adzab wa adamihi fi haqqihi. Karena sungguhnya akal itu adalah hakim. Artinya yang bisa menerima, yang bisa memutuskan bolehnya wujudnya Adam dan Adamnya fi haqqihi pada dirinya. Di akal bisa mutusin diri saya ini ya boleh aja digandengin sama taat, boleh digandengin maksiat, boleh digandengin sama siksa, boleh gandeng sama nikmat. Ini namanya seimbang. Anahu law waqa'a kullu minhuma lam yalzam min wuqu'ihi naqsun fi haqqihi ta'ala wala muhalun albatata. Dan kedua hal itu jika terjadi maka tidak menetapkan kekurangan bagi Allah dan tidak pula memustahilkan bagi Allah. Jadi akal yang normal itu bisa menyadari saya ini boleh gerak, boleh diam. Berarti saya ini boleh taat, boleh maksiat. Saya ini boleh kafir, boleh. Saya ini boleh sehat, boleh sakit. Hingga kamu akan lihat apapun yang diletakkan Allah pada diri kamu
itu bukan dari diri kamu sendiri, tapi murni atas pilihannya Allah, dan kamu akan bisa bersyukur dari setiap pemberian Allah. Ini Allah yang milih, ini Allah yang nentuin, ini Allah yang kasih, ini Allah. Jadi akal tidak memustahilkan dan tidak mewajibkan. Emangnya kenapa? Ada kelompok-kelompok yang mewajibkan. Allah itu ya harus bikin saya orang iman. Allah harus masukin saya ke surga. Yang ngarusin siapa? Ada kelompok orang yang maksiat harus masuk surga, masuk neraka. Ini ada yang mengharuskan. Kalau yang bicara itu akalnya, ya harusnya seimbang. Boleh saja, nggak harus masuk neraka, nggak harus masuk surga. Amma syar'u, adapun hukum syariat, faqad bayyana, telah menjelaskan annallaha ta'ala qad ikhtara bi mahdi fadlihi lil mu'minil muti' ahadal amrainil jaizaini fi haqqihi ta'ala. Syariat telah ngasih berita bahwa Allah telah memilihkan gandengan yang baik untuk orang-orang yang beriman atas anugerahnya sendiri. Dalam ilmunya Allah sendiri. Apa? Allah menganugerahkan orang beriman, seseorang yang matinya bergandengan dengan iman, akan saya masukkan surga. Boleh enggak? Ya boleh saja, mau masuk neraka aja boleh kok, apalagi masuk surga. Allah menggandengkan seseorang dengan iman dimasukin neraka boleh, apalagi masuk. Nah begitu loh. Jadi kalau Allah masukkan kamu ke surga yang mukmin, bukan gara-gara iman kamu, bukan. Itu karena murni pilihan di ilmunya yang qadim. Allah memilih, Allah menentukan pada iradahnya yang qadim bahwa nanti fulan akan saya masukkan surga, fulan akan neraka, fulan akan saya jadikan iman, fulan kafir. Dipilih sendiri gitu loh. Sutradara itu sebelum filmnya jadi udah milih jagoannya siapa, penjahatnya siapa, nanti akan tinggal di mana, ini sudah dipilih semua sama sutradara. Kamu harus punya pikiran seperti itu, jangan punya pikiran, enggak, saya surga karena iman saya sendiri. Lah iman kamu dari mana? Yang gandengin kamu sama iman siapa? Iman itu kan a'rad, kamu jisimnya, kamu jirimnya. Jirim gandengan sama a'rad lah. Jirim nggak bisa milih a'rad. Kalau jirim bisa milih a'rad, kamu nggak mau mukanya begini. Mau? Nggak mau. Milih matanya biru, hidung mancung, tinggi, putih, ya. Kok begini? Loh memang dikasihnya begini, Beb, gimana lagi? Berarti kamu jirim nggak bisa nentuin a'rad. Kalau Allah kok gandengin kamu sama iman, itu keberuntungan. Ini namanya anugerah dari Allah atas pilihannya sendiri. Wa huwa thawabu wa na'imul muqim kama ikhtarallahu ta'ala bi adlihil kafiril jaizil akhar wa huwa an-naru wal adzabul alim. Maka Allah boleh saja memilihkan seseorang digandengkan dengan iman dan dimasukkan surga, diberi nikmat, diberi keadaan yang langgeng kenikmatannya. Ini boleh Allah pilih. Jadi kalau ada orang mukmin gak mau surga bukan karena iman, tapi karena pilihan Allah. Sebaliknya orang kafir digandengin sama kafir terus diazab, masukin neraka, disiksa dengan siksaan yang berat. Ya boleh saja. Wong seseorang digandengin kafir masuk surga aja boleh, Allah bisa masukinnya. Apalagi masuk neraka. Orang gandeng sama kafir masuk surga boleh saja, apalagi masuk neraka. Nah, dari ini kita bisa nerima
Ketika syariat ngasih berita, orang mukmin, seseorang yang matinya mukmin akan masuk surga. Seseorang yang matinya kafir akan masuk neraka. Maka kita tahu, oh, Allah memilihkan. Allah menentukan, oh, yang gandengan dengan mukmin akan masuk surga. Oh, yang gandengan dengan kafir akan masuk neraka. Kalau sudah dipilihkan pasti nah, gitu loh. Sebelum dipilihkan boleh saja terjadi. Tapi kalau sudah dipilihkan pasti saya kasih gambar begini. Ini bunder apa kotak? Bunder. Pabriknya bikin ini harus bunder apa boleh kotak? Tutup yang begini ini harusnya bunder doang apa ada yang kotak? Ada yang kotak. Berarti tutup ini enggak harus bunder. Harus enggak? Nah, boleh bunder. Warnanya harus merah enggak? Boleh merah? Boleh? Hijau NO, boleh biru. Nah, kalau sudah kita tahu ini jaiz, kemudian pabrik yang bikin ini bikin cetakan bunder. Pabriknya bikin cetakan bunder. Ketika bikin cetakan bunder terus dicetak, keluarnya boleh bunder, boleh kotak, apa harus bunder? Harus bunder apa boleh kotak? Saya nanya harus bunder apa boleh kotak? Harus bunder gitu dong. Ya bunder. Yang saya tanya hukumnya harus enggak? Kenapa harus? Karena cetakannya, padahal ini enggak harus bunder. Ini boleh aja kotak, boleh segitiga. Tapi kalau cetakannya sudah bunder, keluarnya, jadi harus bundernya karena apa? Karena cocok sama cetakan, gitu loh. Bukan harus bundernya karena memang ini tuh harus bunder, bukan. Ini boleh aja kotak, boleh aja segitiga, boleh aja. Artinya seseorang itu boleh aja masuk neraka, boleh aja masuk surga, boleh aja. Tapi kalau sudah Allah kehendaki dia masuk surga, masuknya pasti enggak? Pastinya karena apa? Karena cocok dengan kehendak. Bukan karena kamu itu harus masuk surga gara-gara punya iman, enggak. Di iman kamu itu enggak mengharuskan kamu masuk surga, tapi yang mengharuskan kamu masuk surga siapa? Irodahnya Allah. Karena cocok sama irodahnya Allah masuk surga, maka harus surga. Jadi harusnya masuk itu bukan karena diri kamu, bukan karena iman kamu, bukan. Tapi karena irodahnya Allah. Ini yang harus kamu pegang kuat-kuat. Jadi adapun syariat menjelaskan ini, maka akal sangat menerima. Kata akal, oh iya cocok kalau ini mah. Terus wa'lam anal harakata wasukuna lil jirmi yasihu ayyumathala bihimal aqsamil hukmil akli ats-tsalatsah. Gerak diam itu, ini contoh yang nyata ini, atau gerak diamnya sebuah benda, itu kalau mau diukur pakai akal, itu bisa punya 3 hukum menurut akal. Bisa wajib, bisa mustahil, bisa jaiz. Contohnya, fal wajibul akli thubutu ahadihima la bi ainihi lil jirmi. Bisa jadi wajib, itu dilihat dari arah
salah satu dari keduanya itu harus ada pada sebuah benda. Ini gerak atau diam. Itu harus ada salah satu di sini. Benda ini kalau nggak gerak, diam. Hukumnya wajib, bukan HP-nya yang wajib, bukan geraknya yang wajib, bukan. Tapi kumpulnya, adanya sifat pada salah satu ini harus gitu loh. Jadi mau itu bunder ya boleh, mau itu gerak ya boleh, mau itu diam ya boleh. Tapi harus ada. Seseorang itu ya bisa mukmin, bisa kafir. Tapi mukmin kafirnya bukan harus bagi dia, bukan. Allah boleh aja milih salah satu gitu loh maksudnya. Jadi kalau kita kok dipilihkan kafir, dipilihkan mukmin, bukan karena diri kita, bukan, karena itu memang boleh ditempelkan. Seperti HP ini boleh nempel gerak, boleh nempel diam. Maka adanya salah satu dari sifat itu hukumnya wajib. Bisa juga wal mustahilu nafyuhuma ma'an. Mustahil bisa jadi gerak diam itu mustahil apabila keduanya hilang dari sebuah benda. Berarti ada HP, enggak gerak, enggak diam, hukumnya apa? Mustahil. Ada juga wal jaizu subutu ahadihima bil hususi lil jirmi. Bisa jadi jaiz apa? Bisa milih antara salah satunya, bisa gerak. Jadi gerak diam itu hukumnya bagi sebuah benda bisa wajib, bisa mustahil, bisa jaiz. Jadi wajib kalau apa? Ya harus ada salah satunya. Bisa mustahil kalau hilang keduanya. Bisa jaiz, boleh salah satu di antaranya, gerak ya boleh, jaiz juga boleh. Wa'lam annal ma'rifata hadil aqsami thalathati wa takriruha ta'nisun lil qalbi bi amthilatiha hatta la yahtajul fikru fi istihdari ma'aniha illa kulfatin aslan mimma huwa daruriyan ala kulli akilin. Ketahuilah sungguhnya mengetahui bagian hukum akli ini dan mengulang-ulangi berbagai contoh-contoh merupakan penenteram hati. Sehingga untuk menghadirkannya maknanya, pikiran sama sekali tidak membutuhkan usaha yang berat. Artinya kamu harus jadi orang yang ulang sampai nanti walaupun itu nadzari jadinya gampang. Ini mah boleh. Dan ini jadi penentram hatinya seseorang. Orang akan tenang hidupnya, tentram hatinya kalau sudah tahu derajat diri kamu sebenarnya, gitu loh. Ini HP ini boleh terima gerak, boleh terima diam. Kalau pas gerak dia nggak protes, kalau pas diam gitu loh. Kamu nerima saya ini ya boleh kaya, boleh miskin, boleh mukmin, boleh kafir, boleh sakit, boleh sehat. Hingga ketika itu tertimpa kamu nggak protes. Kenapa? Memang boleh-boleh saja kok. Tapi kalau kamu masih ini wajib saya begini, harus saya begini, ketika terjadi yang sebaliknya, ya sudah ribut, protes. Kenapa Tuhan begini? Kenapa? Maka resah hati kamu, guncang hati kamu gara-gara akalnya nggak bisa menetralisir dengan makna-makna ini. Jadi ini penetral luar biasa atau rem yang luar biasa. Qul yuridu an yajuza bi ma'rifatillahi ta'ala wa rasulihi alaihi wassalatu wassalam. Maka sehingga untuk menghadirkannya nggak butuh pemikiran atau usaha yang berat. Termasuk kebutuhan primer bagi setiap orang berakal yang menghendaki kesuksesan mengenal Allah Ta'ala dan para Rasulnya.
Jadi kalau kamu kok betul-betul ingin kenal Allah, ulang sampai kamu kenal apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang jaiz bagi Allah, apa yang wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, jaiz bagi Rasul. Ulang terus sampai nanti kamu nggak butuh berpikir yang kuat lagi untuk menemukan semua itu. Jadi enteng semualah gitu. Makanya kata Imam Sanusi, mikir ini tuh enggak, itu enteng. Ya sampeyan yang mikir Imam Sanusi ya enteng. Nah kalau kamu, kenapa? Karena jarang berpikir. Lah, diperintahkan kita diulang biar apa? Biar jadi enteng. Kalau kamu sering angkat besi, pertamanya berat, gitu kan? Sehari, 2 hari, 3 seminggu, setahun, enteng ini mah. Waqad qala Imam Haramain wa jama'atun, dan telah berkata Imam Haramain dan jamaahnya, inna ma'rifata hadhihi thalathati fi nafsil akli faman lam ya'rif ma'aniha falaysa biakilin. Siapa orangnya yang mengetahui 3 hukum akal ini, maka dia merupakan akal yang sejati atau akal yang menemukan kefahaman. Sebab itu orang yang tidak mengetahui makna yang 3 ini, maka dia orang yang gagal paham atau tidak berakal. Coba, nggak paham mana wajib, mana mustahil, mana jaiz, dianggap tidak artinya sama aja dianggap akalnya soak, akalnya nggak berfungsi. Orang punya lidah, tapi lidahnya nggak bisa nemu manis, pahit, namanya apa? Sama saja nggak punya. Itu loh maksudnya. Bukan lidahnya hilang, bukan, tapi sama aja nggak punya. Pak, cobain Pak. Rasanya, Pak, ini mah nggak punya lidah sih. Bukan nggak lidahnya, tapi dianggap nggak punya. Gitu loh. Jadi orang yang nggak paham wajib, mustahil, jaiz, dianggap dia nggak punya akal. Terus kalau sudah nggak punya akal bagaimana? Ya mesti akan porak-poranda, akan campur aduk, akan berantakan ketika mau berbicara masalah urusan agama. Ketika sudah disuruh begini, jalannya begini. Suruh begini, jalannya begini. Kan ribet. Kamu mau main catur sama orang yang nggak bisa catur, ribet nggak? Nanti akhirnya kuda kayak pion semua jalannya. Ada kuda lempeng, ada peluncur lempeng, ada apa namanya? Pokoknya lempeng so. Kenapa? Kan maju kan? Iya majunya tapi beda-beda. Kalau maju pakai ini ke sono jalannya miring, bego. Kalau ini mencong ke sono. Kalau ini begitu loh. Kalau ini wajib namanya, ini mustahil, ini jaiz. Enggak ngerti saya, sudah berhenti. Kalau sudah enggak ngerti, berhenti akal kamu soak. Begitu loh. Maka kamu termasuk orang-orang yang ala iklil mani'ah, mata hatinya tertutup, enggak akan bisa memahami mana yang diciptakan Allah, mana kenikmatan dari Allah, mana kebaikan Allah, enggak bisa. Dianggap nanti dari dirinya saya, dari orang lain, dari ini. Ini kekhawatiran atau bahayanya orang-orang yang sampai tidak bisa memahami wajib, mustahil, jaiz. Yang paling parahnya apa? Tidak akan mengetahui mana hak-haknya Allah dan mana haknya Rasulullah. Kalau sudah nabrak hak ini yang paling bahaya. Kenapa? Bisa sampai pada kekafiran. Salah kenal Allah, salah kenal para Rasul. Ini yang sekarang terjadi. Hingga kadang haknya Allah ditabrak, haknya Allah enggak ditempatkan pada yang semestinya, haknya Rasul ditabrak, enggak ditempatkan yang semestinya. Ini yang sangat mengkhawatirkan dan membahayakan. Makanya kita usahakan terus ngaji, kita ulang-ulang nazar wajib, mustahil, jaiz, mana naluri, mana daruri, ulang-ulang terus sampai betul-betul kamu bisa
menemukan sesuatu yang harusnya berpikir, kamu temu tanpa perlu berpikir. Enteng jadinya. Oh, ini mah begini. Maka kita akan dimudahkan oleh Allah bisa menemukan mana yang jadi sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya menjadi orang yang akalnya sehat, akalnya normal, akalnya dikuatkan oleh Allah, difahamkan pada wajib, mustahil, jaiz, dijadikan akal yang bisa memahami Allah, dijadikan akal yang bisa ma'rifat, akal yang bisa membawa kita kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, akal yang bisa menenteramkan hati kita, menguatkan iman kita hingga kita bisa menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah keselamatan di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi'annana qatarafna wa anana asrafna 'ala ladha ishrafna wa tub 'alaina tauba اغسل كل أوبة واغفر لنا أوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين إجماع من ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عند الحب وآله وصحبه داد طاسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.